Selamat sore Bu, kenalkan kami dari kelompok 5 dengan tema sistem e-voting untuk pemilihan organisasi mahasiswa. Kami yang beranggotakan Lamgo dengan NIM 2, Rudi NIM 4, Moses NIM 11, Wesley dengan NIM 13, Aaron NIM 22, dan Daniel Tobing dengan NIM 25. Jadi pada eh, laporan kami ini terdapat ada 6 bagian, yaitu Project International Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Human Resource Management, dan Project Risk Management. Jadi, eh, pemilihan ketua organisasi mahasiswa tidak merupakan proses regenerasi yang penting, namun metode konvensional masih terhambat oleh biaya logistik, waktu penghitungan yang lama, dan akses terbatas bagi mahasiswa di luar kampus. Nah, itu diperlukan transformasi menuju sistem pemilihan yang lebih modern dan efisien. Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem e-voting yang aman dan mudah diakses mulai dari pendaftaran kandidat hingga penghitungan suara secara real-time. Dengan implementasi ini diharapkan banyak berproses pemilihan menjadi lebih transparan, minim kecurangan, dan mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa secara signifikan. Eh, Lalu untuk bisnis case itu sendiri, ya ada saat ini pemilihan masih memakai kertas sehingga biaya itu tinggi, proses hitung lama dan rawan kesalahan. Karena itu kami memilih sistem e-voting custom. Sistem ini lebih aman, bisa menggunakan validasi NIM, mencegah kecurangan, lebih transparan dan hasil real time. Manfaatnya itu adalah biaya operasional lebih hemat, proses lebih cepat, dan kepercayaan mahasiswa meningkat karena lebih transparan dan paperless. Total investasi awal yang kami perkirakan adalah 10 juta rupiah mencakup SEO cloud, domain, lisensi software, dan biaya tim pengembang. Lalu untuk proyek charternya sendiri, proyek ini adalah effort organisasi mahasiswa dengan sponsor mahasiswa NTDL dan Wisdom Beta sebagai project manajernya. Kebutuhan utama sistem meliputi validasi pemilihan menggunakan NIM dan token unik, penghitungan suara otomatis dan real-time, lalu tampilan yang responsif di HP maupun laptop. Ruang link untuk proyek mencakup pendaftaran, manajemen pemilih, bilik suara, dan dashboard hasil dari pemilihan itu. Fitur seperti live streaming, debat, lalu pembayaran iuran berada di luar skop kami. Untuk timeline sendiri, proyek charter disetujui 10 Januari, lalu development selesai 20 Februari, user acceptance testing pada 14 Maret, dan final deliverable-nya tanggal 21 Maret 2026. Kemudian akan diserahkan kepada Sekarang kita akan masuk ke project scope management. Di sini kita akan melihat lebih detail mengenai apa yang akan dihasilkan dari project kita dan juga apa batasan dari project ini. Pertama, project kita ini memiliki beberapa fitur utama yaitu autentikasi, manajemen kandidat, interface voting, dan real-time dashboard. Setelah itu, ada pun deliverable atau apa yang akan kita serahkan nantinya. Yang pertama itu ada dokumen teknis, yang kedua ada produk jadi yaitu source code aplikasi e-voting versi final, dan dokumen pendukung atau panduan pengguna. Ada yang perlu kita catat di sini bahwa produk kita ini harus melewati beberapa asemen kriteria, yaitu yang pertama, sistem ini akan mampu menangani akses bersamaan tanpa down, yaitu selanjutnya penghitungan suara valid 100% tanpa error dan tidak ada celah keamanan kritis. Dan harus kita garis bawahi bahwa kita memiliki beberapa exclusion, yaitu bahwa proyek kita ini tidak akan termasuk pada fitur streaming dan juga tidak akan termasuk pada pengadaan perangkat keras seperti server PC atau laptop. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan utama dan rincian pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama di sini adalah tahap inisiasi dan perencanaan. Kita akan fokus pada analisis, yaitu identifikasi stakeholder, penyusunan project charter, dan kick-off meeting. Lalu kita akan membuat perencanaan ini akan meliputi pengumpulan persyaratan, pembuatan WBS, estimasi biaya dan jadwal, serta rencana manajemen risiko. Setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap eksekusi. Di tahap eksekusi kita akan melakukan desain, backend melalui coding, modul autentikasi, manajemen data kandidat, dan logika validasi suara. Setelah itu ada frontend yaitu pengembangan halaman login, bilik suara, dan dashboard hasil. Dan ada infrastruktur yaitu sewa cloud server, konfigurasi database, dan instalasi SSL security. Setelah itu yang terakhir ada tahap pemantauan dan penutupan eksekusi, di mana pemantauan akan dilakukan melalui testing yang akan kita lakukan secara bertingkat, yang dimulai dari unit testing, load testing, hingga user acceptance testing bersama dengan KPU. Dan setelah itu ada closing yaitu pelatihan admin atau kita akan men-training KPU. Setelah itu setelah terima source code dokumen serta laporan akhir project. Selanjutnya saya akan memperlihatkan WBS yang kami buat. Berikut adalah WBS kami atau Work Breakdown Struktur yang merupakan peta jalan yang terperinci dari keseluruhan proyek e-voting ini berlangsung. Yang pertama di sini ada inisiasi, yang dimana kita lakukan identifikasi stakeholder, penyusunan project charter, dan kick-off meeting. Setelah itu
kita akan melakukan ke tahap perencanaan yang akan menjadi fondasi dari proyek kita. Di perencanaan kita akan membuat scope planning, yaitu perencanaan lingkup, perencanaan jadwal dan biaya, setelah itu perencanaan pendukung. Setelah itu kita akan masuk ke eksekusi. Eksekusi ini akan menjadi jantung dari proyek kita, di mana kita akan menganalisis desain sistem, pengembangan software, setelah itu infrastruktur dan deployment, lalu konten dan data. Setelah kita melalui tahap pengembangan, kita akan masuk ke yang keempat, yaitu monitoring dan controlling, yang dimana ada pengendalian kualitas atau quality control dan testing, lalu ada pelaporan dan administrasi. Yang terakhir ya, ialah closing dan penutupan, di mana di situ ada serah terima dan penutupan administratif. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk ke Gantt chart. Jadi, di Gantt chart ini berfungsi untuk melihat timeline dari pekerjaan yang kita akan kerjakan sesuai WPS yang sebelumnya. Nah, kita lihat Gantt chartnya saja langsung supaya bisa langsung jelas bagaimana eh, bagaimana timeline dari pekerjaannya. Nah, dari Gantt chart ini dapat kita lihat bahwa angka-angka di dalam ini adalah 1 sampai 33 ini adalah daftar aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi di sini aktivitas 1 itu 1 hari, aktivitas 2 1 hari, aktivitas 3 2 hari, dan seterusnya sampai aktivitas tiga yang memiliki jangka waktu 3 hari untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita lihat ada branching. Jadi di branching ini ada maksudnya adalah aktivitas 21, aktivitas 23, dan aktivitas 25 itu boleh dikerjakan setelah aktivitas 20 selesai. Nah, begitulah seterusnya sampai ke aktivitas 33. Nah, dapat kita lihat juga Gantt chart dalam bentuk dikerjakan dalam bentuk softwarenya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa aktivitas 1 dilakukan 1 hari. Inilah tadi yang saya maksud ada dependensinya. Jadi aktivitas aktivitas eh, 21, 23, dan 25 itu dapat dilakukan setelah aktivitas 20 selesai. Ini dapat kita lihat Gantt. Nah, di sini juga ada tipenya itu finish to start, yang artinya aktivitas tersebut eh, aktivitas satu dapat dikerjakan setelah maksudnya aktivitas selanjutnya dapat dikerjakan setelah aktivitas satu selesai. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, cost baseline. Slide ini menjelaskan secara rinci tentang anggaran total. Pertama, total estimasi biaya. Poin utama di sini yaitu total anggaran proyek kita adalah 22.818.600. Di mana angka ini merupakan total keseluruhan biaya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek. Nah, ini sudah disepakati sebagai cost baseline. Penting diketahui, angka ini sudah termasuk cadangan risiko sebesar 20% dari total estimasi, di mana ini berfungsi sebagai kontingensi dan mengantisipasi potensi risiko atau perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, alokasi biaya. Alokasi biaya terbesar pada fase eksekusi yaitu 40%. Poin utamanya yaitu alokasi biasa sebesar yaitu 40% atau senilai 9.210.000. Kenapa 9.210.000? Karena fase ini mencakup pengembangan software secara intensif, baik itu back-end, front-end, dan juga infrastruktur server. Selanjutnya, fase inisiasi 20%. Poin utamanya, pengeluaran terbesar kedua pada fase ini sebesar 20% atau senilai 4.594, di mana biaya pada fase inisiasi ini digunakan untuk kegiatan seperti studi kelayakan, analisis kebutuhan detail, dan juga perancangan mendalam. Selanjutnya, dapat kita lihat dari grup S ini, tiap minggu poin pengeluaran dari proyek kami itu semakin meningkat, di mana sampai di titik akhir sebagai cost baseline di minggu ke-10, ketika biaya kumulatif proyek sampai mencapai angka total 22.818.600, di mana ini adalah titik akhir dari kurva S kami, sekaligus mengkonfirmasi bahwa total cost baseline proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada racinya, di mana raci ini seperti yang kita ketahui, agar ini adalah sebuah matriks atau model yang digunakan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang itu dalam suatu proyek yang akan diprosesnya. Raci ini kan adalah singkatan, yang itu adalah kepanjangannya dari responsible, accountable, consulted, sama informed.
Kalau R itu atau kita bilang responsibility, dia adalah pelaksananya. Yang kalau accountable itu dia adalah penanggung jawabnya. Dan ini biasanya itu adalah seperti yang kita lihat di dalam berita ini, ada dia itu penanggung jawab itu adalah PM-nya, itu Louis Lee. Yang selanjutnya itu adalah konsultannya atau dia yang pihak yang memberikan masukan. Yang selanjutnya itu ada informatnya. Informatnya ini adalah orang yang menerima informasi. Racun ini digunakan agar dia tidak terjadinya nanti seseorang aja yang melakukan pekerjaan itu semua dan mencegah juga dia tugasnya itu untuk biar tidak kebingungan. Yang contohnya kita bilang si Rudy sebagai analis dia bagian mana aja, nggak mungkin dia nanti contohnya di bagiannya si untuk yang codingan nanti karena dia ada di bagian analis. Selanjutnya bisa kita lihat ini juga pembagiannya kepada kami lihat pada untuk teman-teman kami dan inilah pengimplementasinya. Seperti yang kita lihat ini yang pertama adalah identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder ini si PM itu atau Wesley itu dia berperan sebagai A dan R. A itu seperti yang kita tahu accountable. Accountable itu adalah penanggung jawab dalam identifikasi stakeholder dan R itu adalah pelaksananya. Dan si analis, plan sama QA sama dokumen ini dia sebagai cuma menerima informasi yang ada diberikan oleh stakeholder itu. Selanjutnya ada dia yang di sini untuk yang kita tengok di 323 ini ada dia coding front end. Coding front end ini dia di mana si Wesley sebagai apanya penanggung jawabnya, si Rudy itu sebagai C, dia atau dia yang memberikan apa opini atau masukannya dan si apa plan scheduler saya dan Lambo itu menjadi pelaku untuk mengodingnya. Makanya R dia responsible atau pelaksananya. Dan si Moses dan si Aaron dia masih sebagai I karena mereka belum melakukan tugas mereka berada di situ. Dan begitulah juga selanjutnya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada untuk resource program, di mana resource program ini adalah sebuah grafik yang akan menunjukkan beban kerja tim per bulannya. Di sini dapat kita lihat untuk pada bulan pertama, yaitu bulan Januari, itu adalah di mana peak atau puncak beban kerjanya. Yang terjadi pada bulan Januari, di mana di sini total kerja penuh itu adalah sebanyak 6 orang. Yang di mana pada bulan Januari merupakan fase inisiasi dan perencanaan. Jadi di mana alokasi sumber daya kita berada di puncak. Dan di sini seluruh peran terlibat aktif, mulai dari project manager, analis, planning team, risk and QA, dan juga documentation-nya. Di mana keterlibatan tim ini diperlukan untuk memastikan fondasi dan rencana proyek tersusun dengan matang. Dan juga pada bulan Februari, saat fase desain dan development berjalan, total sumber daya yang dialokasikan turun menjadi 4 orang. Di mana di fase ini, peran risk dan QA serta doc, lead, sedang off cycle sementara waktu. Sehingga fokus utamanya dilakukan pengerjaan oleh project manager, analis lead, dan juga tim planning dan scheduling. Dan pada bulan Maret atau fase testing dan closing, jumlah total timnya di sini ada 4 orang, namun dengan komposisi yang berbeda, di mana di sini peran analis sudah selesai, dan bagiannya adalah risk dan QA, dan juga doc lead kembali aktif untuk memastikan kualitas produk melalui pengujian akhir dan melengkapi dokumen tentang proyek. Penjelasan teman saya. Oke, kemudian untuk bagian selanjutnya itu adalah risk. Jadi risiko yang kami petakan itu ke dalam 3 zona ya. Pertama itu merah untuk tinggi, kuning untuk sedang, dan hijau untuk rendah. Jadi kami menggunakan matriks itu probabilitasnya itu 5 kali 5. Risiko terbesar adalah server down dengan skornya itu 25 kami seperti kami tentukan per laporan karena aksinya itu ribuan mahasiswa. Mitigasinya itu load testing ekstrim dan backup server. Lalu ada juga yang positif yaitu skalabilitas dan sistem dengan skor 16 sehingga sistem yang dapat dipakai ulang itu sistem itu dapat dipakai ulang karena itu arsitekturnya dibuat modular. Risikonya sedang mencakup ancaman manipulasi data. Mitigasinya adalah audit, keamanan dan enkripsi end-to-end. Lalu standar lainnya adalah resistensi mahasiswa. Untuk menanganinya, kami melakukan sosialisasi, kemudian menyerahkan audit trial agar prosesnya transparan. Untuk risk matrixnya lebih lengkap dapat di sini. Dapat kita lihat ada high, medium, low itu dalam probabilitasnya. Lalu ada low, medium, high itu impact atau dampaknya. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada ini cloud, scope creep, hemat logistik untuk high, low. Kemudian untuk yang high, server down dan yang lainnya. Jadi tentu lebih lengkapnya dapat kita lihat di sini. Kemudian untuk kesimpulannya,
Proses sistem voting ini menghadirkan solusi digital yang efisien dan akurat untuk menggantikan metode manual dengan durasi pengerjaan 51 hari dan anggaran final kami tetapkan adalah sebesar 22,8 juta rupiah. Dengan mitigasi risiko server yang matang serta pembagian peran tim yang terstruktur, proyek ini memastikan progres berjalan lancar dan hasil rekapitulasi suara tersaji secara real time. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila kesalahan mau dimaafkan, terima kasih.